Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kapas Indonesia. Salam buat petani pemula seluruh Indonesia yang baru buka lahan, yang baru nanam lahan. Di sini Adi Petani akan memberikan sebuah edukasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat kita ya. Kita selalu akan menjawab dan di situ kita jelaskan dengan detail. Mudah-mudahan apa yang Adi Petani sampaikan bermanfaat bagi buat petani pemula ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, kita sebagai petani kelapa sawit ini banyak ya kita jumpai segala macam-macam ya kan, baik itu dari segi modal ya kan, baik itu dari segi apapun segala macam ya, kita butuh kan usaha. Jadi gimana cara untuk meringankan modal kita itu hasilnya maksimal dan produksinya meningkat, yang telah Adi Petani rasakan sampai sekarang ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, maaf bos mau tanya, bisa gedek gitu buahnya dikastrasi berapa lama setelah tanam? Semoga dijawab. Ini pertanyaan sahabat kita ya. Makanya Adi Petani ngasihkan edukasi ini. Oke, di sini Adi Petani jujur tidak pernah melakukan kastrasi dari waktu kecil sampai sekarang. Tetap buahnya gede. Ada yang bilang tumbuhan vegetatifnya nanti untuk mempertumbuhan batang agar nanti panen puncak atau panen raya katanya. Itu semuanya menurut saya ya, menurut Adi Petani itu tahayul. Adi Petani tidak pernah kastrasi, tetap panen puncak ada terus. Kalau tiba musim buah, ya musim buah ya kan. Kita pikir secara logika. Kalau ketika musim buah, ya musim buah. Ketika musim trek, ya trek. Ya gitu logikanya. Makanya di sini Adi Petani tidak melakukan kastrasi. Katanya pertumbuhan vegetatif itu biar batangnya besar, biar buahnya cepat panen raya. Memang sih jujur buah yang kecil itu tidak laku dijual, tapi masih bisa diberondol, masih bisa dijual berondolnya untuk tambahan pembelikan pemupukan. Itu bos. Jadi tidak pernah lakukan kastrasi Adi Petani ya, yang buahnya seperti ini. Ada contoh buktinya. Oke. Pertanyaan kedua, Bang, bagi ilmunya cara pemupukan dosis per batang dan pupuk apa yang digunakan sawit baru tanam usia bibit 1 tahun. Oke, versi Adi Petani. Adi Petani melakukan pemupukan per batang umur dari 1 tahun dulunya. 1 tahun dulunya itu cuman cukup 1 genggam tangan. Atau 2 genggam tangan minimalnya. Itu pupuk yang digunakan atau direkomendasikan oleh Adi Petani itu pupuk MPK Mutiara 1616. Ketika itu pemupukan dilakukan dalam umur 1 tahun. Itu. Yang selanjutnya, Bang mau tanya, Abang kan sudah berpengalaman gimana menanam bibit cabutan. Katanya kalau menanam bibit cabutan banyak yang jantan. Oke. Memang setiap kita menanam pembibitan atau menanam kelapa sawit yang udah umur 8 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun, itu pasti ada risikonya. Otomatis tak semua kelapa sawit itu dalam perkebunan itu akan bagus, pasti ada 2 atau 3 batang. Jadi kalau pengalaman Adi Petani menanam bibit cabutan atau abal-abal ini, Adi Petani cuman menjumpa yang jantan tuh 4 batang. Itu udah Adi Petani ganti, sekarang udah berbuah. Seperti itu prinsipnya. Kita tanam bibitnya semuanya harus bagus, enggak. Bibit unggul pun seperti itu tidak bagus. Nanti kalau saya singgung bibit unggul seperti itu, katanya dominan bibit cabutan atau yang bibit abal-abal itu lebih banyak yang jantannya katanya. Tapi saya ada buktinya di lapangan Adi Petani jantannya cuma 4. Sedangkan bibit unggul aja ada jantannya yang lebih banyak. Ada juga yang cuma 1 atau 2, 3 batang. Itu nasib-nasiban. Nah itu rezekinya masing-masing kita. Adi Petani nggak mau men-spill kebun orang. Adi Petani mau spill kebun sendiri. Ada titik itu. Lanjut. Ini yang terakhir ini paling gawat nih guys. Bang, tidak kan aman kecuali edukasi unggul. Katanya. Saya Adi Petani katanya tidak akan aman kalau saya tidak mengedukasikan bibit unggul. Kenapa Adi Petani tidak mengedukasikan bibit unggul? Karena Adi Petani tidak menanam bibit unggul. Kenapa? Karena tidak menanam bibit unggul. Karena Adi Petani berpikir seperti ini. Padahal di sekitar tempat Adi Petani ini banyak sahabat-sahabat Adi Petani menanam bibit unggul. Malahan mereka itu bertanya sama saya, kenapa bibit buah saya banyak? Kenapa mereka bibit unggul tidak berbuah?
Padahal mereka menanam bibit unggul. Sahabat-sahabat saya itu menanam bibit unggul, sedangkan saya bibit abal-abal atau cabutan. Kok kenapa bagus daripada mereka? Oh, alasan tanah. Ya kami satu kecamatan. Tanahnya sama-sama bagus. Ah, itulah prinsipnya. Rezeki, itu tergantung rezeki masing-masing. Maka dari situ, bukan kita tidak mau mengedukasi bibit unggul, tapi kita di lapangan ini menanam bibit abal-abal atau cabutan. Ya gimana? Nanti saya bikin konten bibit unggul, sama saja saya bohong. Karena saya tidak menanam bibit unggul. Nah, gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, saya bersemangat ya buat petani pemula yang telah menanam bibit cabutan atau bibit kentosan, itu silakan lanjutkan. Nanti kalau udah dapat modal, udah dapat uang, baru kita beli lahan, baru kita tanam bibit unggul. Kita coba nanam bibit unggul. Seberapakah keuntungan bibit unggul? Nanti saya bilang keuntungan lebih besar keuntungan bibit unggul. Lebih besar lah keuntungan bibit abal. Dari sini saya dapat beli semuanya. Nah, itulah sahabat-sahabat semua petani kelapa sawit. Jadi kita tuh tidak boleh positif negatif kepada orang lain, positif kepada orang lain, jangan negatif kepada orang lain. Itu berbahaya. Makanya di sini di petani tidak ada yang menguntungkan pihak lain, maupun yang lain itu, mau yang kiri, mau yang kanan, tidak. Yang penting adik petani mengedukasi bibit sawit adik petani sendiri kepada mereka-mereka yang menanam bibit cabutan atau kentosan atau abal-abal. Nah, karena tanah itu tergantung daripada kondisi tanah. Tapi di sekitar sini banyak orang yang menanya sama adik petani tentang pupuknya apa, perawatannya apa, gimana segala macam apa. Mereka bibit unggul. Mereka dapat kadang-kadang 500 kilo, 1 ton sekali panen. Padahal mereka menanam bibit unggul. Sedangkan saya bibit cabutan, abal-abal masih di atas 2 ton ke atas. 10 hari panen. Nah itu guys. Oke, salam planter Indonesia. Semoga bermanfaat buat petani pemula. Saya akan sukses terus. Oke.